Ustadz, apa hukum meninggalkan sholat wajib? Karena saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali orang yang meremehkan dosa ini. Baik, apakah dosa besar atau kecil? Dosa besar. Meninggalkan sholat hukumnya dosa. Dan dosa besar, apalagi sholat wajib. Orang yang sengaja meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Awas, hati-hati, lihat baik-baik. Orang yang meremehkan sholat saja disebut munafik oleh Quran. Tempatnya neraka jahanam. Apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Coba lihat orang munafik disebutkan di Quran. Surah surah An-Nisa keempat, ya, ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Quran surah keempat An-Nisa ayat 142, paling kanan sebelah atas. Lihat, sungguh orang munafik itu berusaha menipu Allah, tipu-tipu. Apa di antara menipu Allahnya? Dia berusaha menipu Allah padahal dia menipu diri sendiri. Bagaimana caranya? Kalau sholat malas-malas. Nipu. Nih Allah, saya mau sholat. Fisiknya kelihatan sholat, tapi sebetulnya dia enggan menunaikannya. Penipu kan begitu. Datang ke masjid, Allahu Akbar. Begitu orang lain takbir, tiba-tiba tas orang diambil. Handphone orang diambil. Di pura-pura di hadapan kita baik, padahal dia mengerjakan apa yang tidak kita sukai. Orang munafik disebut oleh Quran masih sholat. Antum kenal Abdullah bin Ubay bin Salul? Maryam kenal, Abdullah bin Ubay bin Salul kenal, luar biasa. Abdullah bin Ubay bin Salul itu Rasul Munafiqin fil Madinah. Tokoh munafik di Madinah. Itu kalau sholat tepat di belakang Nabi, Pak. Nabi sholat di sini misal, dia sholat di sini. Tapi begitu selesai sholat, Nabi keluar dari masjid, dia mulai provokasi teman-temannya. Tuh Muhammad SAW, cuman cari muka saja di hadapan kita. Cuman cari pengaruh, gara-gara dia kita terpecah belah. Dia sholat di belakang Nabi, masih sholat, tapi sholat tidak disebut bermasalah oleh Al-Quran. Orang munafik sholat, masih celaka. Apa tempatnya? Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Orang munafik masih sholat, tempatnya neraka jahanam. Ada orang sengaja meninggalkan sholat, maka tempatnya di mana? Paham ya? Sholat istikharah teman-teman sekalian dikerjakan di luar waktu-waktu yang dilarang. Waktu dilarang adalah habis subuh sampai terbit matahari, habis asar sampai terbenam matahari. Selain ini antum boleh kerjakan. Di sholat malam kah, di habis duhur kah, habis sholat duha kah, boleh dikerjakan. Minimal rakaat 2. Minimal rakaatnya 2. Tapi boleh sampai 4 rakaat. Boleh sampai 4 rakaat. Sholat istikharah ini kalau sudah dikerjakan dan diniatkan dalam hati istikharah, maka jangan berhentikan sampai dapat jawaban. Jangan berhentikan sampai dapat jawaban. Jawaban itu bisa 3 hal. Yang pertama bisa mimpi. Yang paling sering seseorang diberikan mimpi oleh Allah. Mimpi ini berhubungan dengan apa yang kita mau kerjakan atau orang yang sedang akan kita interaksi dengannya atau tujuan yang sedang kita jadikan sebagai sasaran. Misal, saya mau umroh atau saya silaturahim ke orang tua saya. Yang mana saya dahulukan, lalu uang itu saya pakai untuk orang tua. Dua-duanya bagus nih. Lalu kita istikharah. Malam hari setelah istikharah kita mimpi ketemu dengan orang tua. Sudah ada isyarat belum? Sudah ada. Artinya datangi orang tuamu, jangan umroh. Kan gitu. Mimpi ketemu orang tua berarti sudah jelas. Atau kita mimpi menggunakan kain ihram atau melihat Ka'bah, berarti umroh terlebih dahulu, petunjuk dari Allah. Karena petunjuk dari Allah dalam mimpi datang dalam bentuk sinyal, sepintas, ya, cukup seperti itu. Sama halnya azan, ada bisikan malaikat, sholat, sinyal, tinggal kita ikuti atau tidak, kan gitu. Tidak selamanya harus mimpi, bisa muncul yang kedua. Yang kedua ini adalah kecenderungan jiwa. Jadi kita lebih cenderung dengan A atau B. Pekerjaankah, tujuankah, sasaran,kah, atau lawan jenis yang akan kita menikah dengannya. Itu ada kecenderungan, jadi hati kita lebih dominan. Yang ketiga, datang dalam bentuk informasi dari manusia lain. Seperti misal,
Kita pada saat sudah istikharah, dan pastikan teman-teman, tidak ada orang yang mau mengerjakan, memilih satu dan dua perbuatan, kemudian dia istikharah, kecuali pasti dapat jawabannya. Nggak ada yang nggak dapat jawaban. Yang sering terjadi juga adalah poin ketiga. Dia akan mendapatkan informasi positif atau negatif tentang tujuan dan target dia. Misal, dia mau menikah, si A mau menikah sama si B, lalu dia istikharah. Tiba-tiba setelah 3 hari istikharah, seminggu istikharah, atau mungkin bisa sekali istikharah, Allahu a'lam. Tergantung Allah Azza wa Jalla mau kasih dia kapan. Tiba-tiba dia dapat informasi yang positif tentang calon pasangannya. Oh ternyata kita dapat informasi orang ini prestasi di sekolah. Oh orangnya bakti sama orang tuanya. Bisa. Maka kita dapat informasi positif. Ya. Atau kita sebaliknya dapat informasi negatif. Informasi negatif itu seperti misalnya kita dapat informasi kalau dia ini ternyata pernah punya masalah dengan seseorang, ya, pernah punya masa lalu yang kelam, pernah begini dan pernah begitu. Itu sudah cukup. Itu sudah jawaban istikharah. Jawaban istikharah, gitu kan? Dan Allah Azza wa Jalla pasti akan memberikan jawaban, baik mimpi, baik kecenderungan ataupun ya, informasi yang positif atau negatif tentang target dan sasaran kita.